1166 sampai dengan 1170 ketika orang-orang dengan pemikiran berbeda terus menawar. Harga wanita elf yang dikurung telah melampaui angka 50 miliar. Sangat cepat, memukau, dan harga meningkat dengan cepat. Ikuti tren ini, menembus 100 miliar hanyalah masalah waktu. Sepertinya itu bukan uang sama sekali. Ini adalah sesuatu yang tidak diduga oleh Lindong. Saya sama sekali tidak memahami operasi misterius ini. Dia melihat keadaan banyak orang di tempat kejadian, dan mereka ingin membelinya meskipun bank mereka bangkrut. Alamat website pertama adalah URL. Mereka yang tidak mengetahuinya mengira mereka sedang menawar obat ajaib yang bisa membuat orang melambung di siang hari. Hanya beberapa wanita, bukan, dapat dimengerti jika orang kaya mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli dan memainkannya. Tapi Anda harus membelinya meskipun Anda kehilangan semua uang Anda. Lindong tidak memahami status wanita elf di wilayah Linglan, jadi dia tidak mengerti mengapa semua orang begitu gila. Beli rugi, lalu jual kembali di kota lapis pertama. Nilainya dapat dengan mudah berlipat ganda. Anda bajingan yang tidak menghasilkan uang. Di dunia ini, selain Lindong, siapa yang mengira uangnya terlalu banyak? Bos He, apakah ada yang istimewa dari wanita elf ini? Dia sangat berharga, Lindong bertanya dengan suara rendah. Tuan Muda Lin, kamu tidak tahu, wanita elf ini adalah simbol status di wilayah Linglan. Namun, jumlahnya sangat terbatas. Banyak keturunan langsung dari kekuatan besar tidak bisa mendapatkannya. Itu sebabnya semua orang sangat gila. Selama dia membelinya, tidak masalah. Apakah Anda menjilat orang-orang besar itu, atau mencari kota tingkat pertama untuk menjualnya? Anda bisa mendapatkan keuntungan besar. Jelas He Yaoting. Itu dia. Bagaimana Bos He bisa terlibat? Kesempatan yang bagus. Tuan Lin menertawakan ini, tentu saja saya ingin mengambilnya juga. Sayangnya, sebagian besar aset saya berbentuk barang. Saya tidak memilikinya. Banyak uang, pameran perdagangan bawah tanah harus dilakukan di tempat. Kita tidak bisa menunda. Kita tidak punya pilihan selain menyerah. He Yaoting tersenyum pahit. Mengapa dia tidak mau membelinya dan menghasilkan banyak uang? Saya tidak punya cukup uang, apa yang bisa saya lakukan? Harga 50 miliar baru saja dimulai, ini adalah 5 wanita elf. Jual satu persatu, dan jika berfungsi dengan baik, mereka dapat dengan mudah terjual lebih dari 50 miliar. Membeli wanita elf di dunia sangkar roh, bukan berarti hanya bisa menikmatinya di dalam sangkar roh. Anda juga bisa memaksa pihak lain untuk memberitahukan lokasinya di dunia nyata dan menemukan tubuhnya di alam roh. Ketika tiba waktunya untuk meninggalkan dunia sangkar roh dan kembali ke wilayah Linglan, saya juga akan memiliki pelayan peri. Para elf di masa lalu sebenarnya jauh kurang populer dibandingkan sekarang. Siapa sangka dalam beberapa tahun terakhir, semua kekuatan besar di wilayah Linglan mengejar wanita elf, yang berujung pada ditemukannya fenomena ini. Tentunya ada juga promosi dari Elf Queen ini, elf masa kini seperti barang mewah paling fenomenal di dunia. Belum lagi mahal, itu bukan sesuatu yang bisa dibeli jika punya uang. Semuanya adalah simbol kebangsawanan, sesekali muncul di pasar barang bekas. Hal itu secara alami akan menarik banyak orang untuk mengambilnya. He Yaoting juga berpikir untuk meminjam sejumlah uang dari Lindong. Lagi pula, jika dia bisa mengeluarkan 500 miliar untuk melunasi utang tuan-tuan, dia pasti pemilik yang kaya. Saya hanya tidak tahu bahwa Lin Dongchan tidak akan berpartisipasi dalam penawaran. Jika Lin Dong berpartisipasi, jika Anda meminjam uangnya dan kemudian bersaing dengannya,
Bukankah itu membalas kebaikan dengan permusuhan dan menyinggung orang lain? Jika Lindong tidak berpartisipasi pada akhirnya, He Yaoting siap berbicara dengannya. Kalau tidak, aku benar-benar tidak rela melihat segumpal lemak keluar dari mulutku. Mendapat jawaban dari He Yaoting, Lindong masih tidak mengerti. Namun, dia tidak memahaminya. Tapi itu tidak mempengaruhi penawaran gila orang-orang di tempat kejadian. Dalam sekejap, harga naik 30 miliar lagi, mencapai harga setinggi 80 miliar. Bahkan Lindong, orang yang tidak menganggap uang sebagai uang, merasa sedikit menakutkan. Dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Orang-orang ini sungguh gila. Namun ketika harganya mencapai 80 miliar, antusiasme semua orang jelas mulai melemah. Tidak semua orang dapat mengemukakan angka astronomis yaitu 80 miliar. Dalam hal aset, semua orang di situs pada dasarnya dapat mencapai angka ini. Namun kini aset tersebut sudah tidak berguna lagi. Setelah penawaran berhasil, uang harus dibayarkan dan dikirimkan. Bahkan tidak ada waktu untuk menggalang dana. Ini saja membuat kebanyakan orang bingung. Banyak aset pengusaha yang terikat pada barang. Sangat sedikit orang yang dapat menghabiskan 80 miliar sekaligus di kota lapis kedua seperti kota Jiangyang. Kota tingkat pertama dan kota utama tidak termasuk. Kekuatan super kuat di wilayah Linglan dapat dengan mudah menghancurkan 80 miliar, bahkan 8 triliun. Jika tidak, He Yaoting tidak akan mengatakan bahwa setelah membeli wanita elf, dia kemudian akan memindahkannya ke kota tingkat pertama untuk menghasilkan banyak uang. Itulah surga bagi orang yang benar-benar kaya. Nenek moyang generasi kedua dari kekuatan besar manapun memiliki dana yang sangat besar. Kota ini tidak sebanding dengan kota lapis kedua seperti kota Jiangyang. He Yaoting adalah seorang pengusaha terkenal di Trade Street. Dia tidak bernilai 500 miliar, tapi dia masih bernilai 300 miliar. Tapi kalau diminta segera mengeluarkan 80 miliar, sebenarnya dia tidak bisa. Kecuali dia bisa diberi waktu untuk mengumpulkan dana. Jelas hal ini mustahil, karena pameran perdagangan bawah tanah menetapkan bahwa identitas satu sama lain harus disembunyikan. Maka transaksi harus diselesaikan di sini. Identitas rubah hitam adalah yang paling misterius. Bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk menunda waktu transaksi dan membiarkan orang mengumpulkan dana. Oleh karena itu, banyak orang yang mengikuti lelang menyerah, dan hanya sedikit yang memiliki sumber keuangan yang kuat yang masih menawar. Namun kenaikan harga juga turun dari sebelumnya 1 atau 2 miliar menjadi 500 juta atau 300 juta saat ini. Lindong belum berpartisipasi dalam penawaran. Dia tidak tahu apakah dia bisa mendapatkan poin ilahi setelah menghabiskan uang itu. Anda bisa mendapatkan poin Senhao dengan membeli dan menjual barang lainnya. Tapi bisakah Anda mendapatkan poin ilahi dengan membeli dan menjual elf, makhluk cerdas seperti manusia? Lindong tidak tahu, belum pernah melakukan ini sebelumnya. Jika Anda tidak bisa mendapatkannya, jadi untuk apa dia membelinya? Lindong tidak punya selera buruk terhadap pria-pria itu. Dia tidak dapat memahami situasinya sendiri. Di mata orang lain, wanita elf yang sangat berharga sama sekali tidak tertarik pada Lindong. Jadi belum ada tawaran. 88 miliar, sebuah suara terdengar. Pria itulah yang mengatakan di awal bahwa dia sudah siap dan ingin menangkap wanita elf. 88,5 miliar, teriak yang lain. A88,8 miliar. Suara lain muncul. A90 miliar. Saya tidak percaya lagi. Tidak ada di antara kalian yang bisa mencoba mencuri dari saya hari ini.
Terjadi keheningan. Harga ini telah melampaui batas kemampuan kebanyakan orang untuk segera membelinya. Tidak ada waktu untuk mengumpulkan dana. Banyak orang hanya bisa menyaksikan manfaat besar yang mempesona di hadapan mereka, tanpa kemampuan untuk menangkapnya. Jika Black Fox merilis beritanya beberapa hari sebelumnya, beri setiap orang waktu untuk mengumpulkan dana. Adegannya pasti lebih panas. Sayangnya rubah hitam tidak berani. Dia hanya ingin segera menghilangkannya. Temukan pembeli untuk membeli putri peri. Di mana Anda berani merilis beritanya? Adapun berapa harga jualnya, dia tidak peduli. Jika ada yang membelinya, itu sama dengan mengambil alih potnya. Tunggu sampai semuanya terungkap nanti. Itu hanya bisa ditelusuri ke rubah hitam. Dan mulai hari ini, dia bukan lagi seekor rubah hitam. Semuanya tidak ada hubungannya dengan dia. Adegan itu hening beberapa saat. Tepat ketika semua orang mengira penawaran akan segera berakhir. Tawaran lain telah dibuat, 95 miliar. 92 miliar, ayo, bersaing dengan saya untuk mendapatkan lebih banyak uang. Saya tidak akan menakuti Anda sampai mati. 92,5 miliar. Tidak ada yang menawar. Ahaha, kamu hanya memiliki kekuatan sekecil ini. Jika kamu masih ingin mencuri dariku, kamu benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu. Di kamar sebelah, seorang pria bertopeng seperti rubah hitam datang ke sini, berdiri dengan hormat di depan rubah hitam dan berkata, "Tuan, apakah Anda ingin menaikkan harga sedikit lagi?" Cece. Black Fox terdiam beberapa saat dan menjawab, "Kalau begitu ayo kita naikkan sedikit lebih tinggi. Harga ini memang terlalu rendah. Kalau di kota tingkat pertama atau kota utama, setidaknya akan mulai 200 miliar. Jika Anda bertemu dengan beberapa leluhur generasi kedua yang dermawan, bisa runtuh hingga 300 miliar. Sekarang sudah mencapai titik ini, dia juga tidak peduli kali ini. Akan lebih baik jika Anda bisa mendapatkan lebih banyak uang dan pada akhirnya melarikan diri. Tidak ada yang berpikir terlalu banyak uang. Alasan utamanya adalah ini terlalu mendadak. Tidak ada yang punya waktu untuk bersiap. Tidak banyak orang di kota Jiangyang yang dapat menghabiskan 100 miliar sekaligus. Akan menaikkannya sedikit lagi. Tapi hati-hati jangan sampai membuatnya takut. Jika tidak, Anda tidak akan menjadi satu-satunya yang bertanya. Ya. Tidak ada seorang pun yang muncul di aula lagi. He Yaoting mengawasi Lindong untuk melihat apakah dia bersedia mengajukan penawaran. Tapi Lindong tampaknya tidak memilikinya, dan dia selalu menjadi pengamat. Melihat penawaran akan segera berakhir, He Yaoting menjadi panik. Akhirnya, ketika dia siap mengambil keputusan untuk meminjam uang dari Lindong. Tanpa diduga, Lindong tiba-tiba berteriak, 100 miliar. Aula yang semula sepi tiba-tiba menjadi hidup kembali, dan semua orang memandang Lindong. Melihat pasangan aneh ini dengan rasa ingin tahu. Faktanya, Lindong menarik banyak perhatian saat pertama kali tiba. Dia orang pertama yang datang ke pameran perdagangan bawah tanah dan membawa anak-anaknya. Tidak mungkin untuk tidak menarik perhatian. Masih ada beberapa orang di sini yang mengenal Lindong. Beberapa dari mereka hartanya dicuri di Trade Street dan menerima kompensasi dari Lindong. Jadi mereka tahu siapa mereka segera setelah melihat pasangan ini. Wah, kamu hebat, 105 miliar, 120 miliar, 12,5 miliar, harganya dinaikkan menjadi 150 miliar oleh Lindong. Nak, apakah kamu melakukan ini dengan sengaja? Apa? Siapa yang membayar harga lebih tinggi adalah milik siapa? Apakah kamu masih harus menawar? Jika tidak, itu akan menjadi milikku. Oke, bagus sekali,
Aku ingat kamu, nak, kamu. Pria bertopeng yang menawar Lindong ingin mengucapkan beberapa kata kasar, hanya untuk mengetahui bahwa kedua belah pihak telah menyembunyikan identitas mereka, jadi tidak ada gunanya mengucapkan kata-kata kasar. Jadi dia menahan amarahnya dan berteriak lagi, 15,5 miliar. 200 miliar, suara Lindong baru saja jatuh. His, semua penonton tersentak, 200 miliar. Sebenarnya langsung tambah 45 miliar, siapa orang ini? Mungkinkah itu nenek moyang generasi kedua dari kota tingkat pertama? Hanya sedikit dari mereka yang pernah berhubungan dengan Lindong. 500 miliar dapat diambil sesuka hati. 200 miliar terlalu kekanak-kanakan. Di kamar sebelah, rubah hitam dan pria bertopeng lainnya tercengang. Mereka juga siap menaikkan harga, tampaknya hal itu tidak diperlukan lagi sekarang. Semula hanya di atas 90 miliar, namun dengan sedikit usaha, langsung dinaikkan menjadi 200 miliar. Harga ini hampir sama. Di kota-kota tingkat pertama atau bahkan kota-kota besar, harganya mungkin lebih tinggi, tetapi tergantung situasi. Tergantung apakah ada nenek moyang generasi kedua yang memiliki sumber keuangan yang kuat untuk mendukungnya. Yang terbaik adalah dua pesaing bersaing bersama, karena 300 miliar saja masih terlalu sedikit. Yang mereka inginkan adalah wajah, tidak bisa kalah dari lawan. Nak, aku benar-benar ragu apakah kamu bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Menurutku kamu hanya berteriak untuk bersenang-senang, kata orang yang bersaing dengan Lindong sambil menahan amarahnya. Kamu tidak bisa mengendalikan ini. Jika kamu tidak bisa menahannya, penyelenggara akan menimbulkan masalah bagiku. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu, Lindong menjawab dengan tenang. Pria itu berhenti bicara dan menatap Lindong dengan matanya, berharap dia bisa memakannya hidup-hidup. 200 miliar koin spiritual, dia bisa mengeluarkannya. Kuncinya adalah Anda hanya dapat mengambil sebanyak itu. Melihat penampilan Lindong, jelas dia masih punya sisa energi. Tapi aku tidak mau menyerah seperti ini. Mungkin orang lain sedang menggertak, hanya untuk membuatnya menyerah secara otomatis. Sambil mengertakkan gigi, dia berteriak lagi, 2000, harganya belum habis. Lindong sudah mengajukan tawaran lain, 25 miliar. Semua orang di aula memandang Lindong tercengang. Berapa banyak uang yang Anda miliki untuk melakukan sesuatu yang begitu gila? Sebelum yang lain selesai menawar, 50 miliar lagi telah ditambahkan. Apakah uang itu dibawa oleh angin kencang? Itu bukan cara Anda membelanjakan uang Anda, bukan? Sisi lain dinding, rubah hitam tercengang. Lalu matanya menunjukkan ekstasi. Hatiku sudah mekar dengan sukacita. Oke, hahaha, itu hebat. Penampilan orang ini jelas merupakan nenek moyang generasi kedua dari sebuah kekuatan besar. Semakin kuat latar belakang orang yang membeli putri peri, semakin besar manfaatnya bagi rubah hitam. Akan lebih baik jika bertarung dengan para elf. Menarik perhatian dan energi semua elf. Kemudian dia bisa duduk dan bersantai. Ambil saja uangnya dan pergi dengan tenang. 25 miliar. Bahkan bagi Black Fox, adalah jumlah yang besar. Ketika dia tahu bahwa dia telah menculik putri peri, dia hampir berpikir bahwa hari-hari baiknya telah berakhir. Ditemukan oleh para elf, hanya ada satu cara untuk mati. Dia bahkan berpikir untuk memecahkan putri peri secara diam-diam. Tapi kemudian saya menyerah, itu terlalu berisiko. Siapa yang tahu jika ras elf kuno ini memiliki keterampilan khusus terlarang? Pada akhirnya, saya memilih mencari seseorang untuk disalahkan.
Saya tidak menyangka akan menemukan kambing hitam yang kuat. Benar-benar kejutan, rubah hitam sangat senang. Cepat umumkan dan jual padanya. Black Fox mendesak pria bertopeng di sampingnya. Dia sangat cemas dan harus menjual putri peri kepada orang ini. Padahal, sesuai dengan situasi saat ini, tidak ada yang akan memperjuangkannya lagi. Baik, Tuan, saya akan segera pergi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan meninggalkan ruangan. Masih ada keheningan di aula. Orang yang bersaing dengan Lindong sudah bodoh saat ini. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu gelisah dalam bermain trik? Saya belum selesai berbicara. Untungnya, semua orang memakai topeng dan menyembunyikan identitas mereka satu sama lain. Jika tidak, Anda benar-benar harus menemukan lubang di tanah untuk dijadikan tempat pembuatannya. Terlalu banyak pengganggu, pria bertopeng keluar dari ruang rubah hitam, datang ke tengah aula, dan langsung mengumumkan, lelang telah selesai. 5 wanita elf telah terjual seharga 250 miliar. Semua orang tidak keberatan. Semua menggelengkan kepala. 250 miliar? Beri mereka waktu untuk mengumpulkan. Kebanyakan orang tidak akan mampu mengumpulkan uang sebanyak itu. He Yaoting tersenyum pahit di sampingnya. Untungnya, dia tidak berbicara. Setelah pria bertopeng itu membuat pengumumannya. Kali ini penawaran 5 wanita elf telah berakhir. Lindong membelinya seharga 250 miliar koin lingsu. Harga ini hanya dapat dianggap cukup memuaskan di antara kota-kota tingkat pertama dan kota-kota utama. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Namun di kota lapis kedua kota Jiangyang, harganya benar-benar setinggi langit. Tingkat suatu kota mewakili tingkat konsumsi kota tersebut. Kekuatan yang bercokol di kota Jiangyang tidak berada pada tingkat di mana mereka dapat dengan mudah menghabiskan 250 miliar. Semua orang yang hadir terkagum-kagum dengan kekuatan finansial Lindong. Faktanya, tidak ada alasan khusus lain mengapa Lindong memilih untuk berpartisipasi dalam pelelangan di saat-saat terakhir. Itu hanyalah gagasan sementara. Baru saja, dia secara tidak sengaja melihat wanita elf di tengah sangkar. Mungkin mengetahui nasib yang akan dia hadapi. Ada ekspresi putus asa di matanya. Lindong merasa dia tidak bisa menghabiskan seluruh uangnya. Bantulah jika Anda bisa. Lagi pula, aku masih tidak tahan. Lupakan saja jika Anda tidak menemukannya. Sekarang kita telah bertemu. Itu takdir. Bagaimana jika Anda bisa mendapatkan poin Senhao? Tidak masalah jika Anda tidak mendapatkannya. Dibandingkan dengan kekayaannya, ratusan miliar koin spiritual bukanlah apa-apa. Jadi saya terlibat secara tiba-tiba. Tujuannya juga sederhana. Belilah 5 wanita elf dan temukan kesempatan untuk melepaskan mereka. Itu saja, anggap saja itu sebagai melakukan perbuatan baik. Selanjutnya, Lindong dibawa ke kamar sebelah dan menyelesaikan kesepakatan dengan Black Fox. Terima kasih, rubah hitam mengucapkan 2 kata. Ini adalah sesuatu yang dia rasakan. Setelah mengatakan itu, kekhawatiran yang aku rasakan akhir-akhir ini untuk sementara hilang. Hanya dia sendiri yang tahu apa arti kedua kata tersebut. Terima kasih Lindong karena telah membeli putri peri dan mengambil alih kesalahannya. Segalanya akan terungkap di masa depan. Para elf yang kuat akan segera menemukan satu sama lain. Aku ingin tahu percikan seperti apa yang akan muncul antara para elf dan kekuatan di belakang orang ini. Apakah akan sama dengan keluarga Gao di kota Weiyang? Mungkin tidak mungkin. Orang ini menghabiskan 250 miliar koin spiritual tanpa berkedip. Entah itu kekayaan yang dia kendalikan atau temperamennya sendiri.
itu jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan Gao Chen dan sejenisnya. Mungkin para elf akan menendang mereka ke pelat besi. Maka Anda akan lebih aman, tidak peduli apa, setelah hari ini, tidak akan ada lagi rubah hitam. Sama-sama, Lindong hanya menjawab dengan dua kata. Dia tidak pernah memiliki kesan yang baik terhadap pria yang membeli dan menjual kehidupan cerdas seperti ini. Keduanya tidak banyak bicara, Lindong segera pergi. Saat berjalan kembali ke aula, dia biasanya membuka sistem dan melihatnya. Meski tidak ada harapan, tapi Anda harus melihatnya, bukan? Mata Lindong berbinar, hasilnya agak di luar dugaannya. Sistem sebenarnya menambahkan 2.500 poin ilahi. Dengan kata lain, transaksi tadi dikenali oleh sistem. Segera setelah itu, Lindong merasakan gelombang penyesalan di hatinya. Seharusnya aku tahu hal ini terjadi, mengapa tidak menambahkan lebih banyak? Jelas sekali, nilai kelima wanita elf ini lebih dari 250 miliar. Jika Anda menambahkan 1 hingga 200 miliar, mungkin itu bisa diubah menjadi poin ketuhanan. Sekarang poin keilahiannya telah mencapai 6.600. Kalau saja aku berusaha lebih keras sekarang, mencapai 8.000 bukanlah masalah. Bukankah itu selangkah lebih dekat ke 10.000? Poin Senhao hanya perlu menembus angka 10.000. Lindong dapat menembus konstitusi fisik dari tingkat ke-10 Yuan Shen ke tingkat pertama Dewa Leluhur. Kekuatan tempur juga akan meningkat, menerobos tingkat setengah langkah Dewa Leluhur. Menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Leluhur. Ini juga merupakan tingkat terakhir dari alam ilahi. Bahkan jika Lindong belum pernah ke domain Linglan dari peradaban tingkat 9, dia tidak tahu banyak tentang domain Linglan. Bisa ditebak juga kalau level Dewa Leluhur pasti bukan hanya kucing atau anjing di domain Linglan, dan pasti sudah masuk dalam jajaran yang kuat. Namun tebakannya masih terlalu konservatif. Dia akan tahu kapan Lindong pergi ke wilayah Linglan dan benar-benar memahami situasi di wilayah Linglan. Level Dewa Leluhur lebih dari sekedar memasuki jajaran yang kuat. Anda harus tahu bahwa hanya ada 5 ahli tingkat kaisar di seluruh domain Linglan. Bahkan tidak sampai setengah langkah ke ranah kekaisaran. Lebih jauh ke bawah adalah tingkat Dewa Leluhur. Bisa dibayangkan, seberapa tinggi status level Dewa Leluhur di domain Linglan. Meskipun bukan yang paling akhir, itu juga setingkat raksasa yang duduk di satu sisi. Lindong hanya perlu pergi ke wilayah Linglan dengan kekuatan setingkat Dewa Leluhur. Sangat mungkin untuk berjalan menyamping di Linglan domain. Peluang bertemu Kaisar Realem setengah langkah, atau ahli Kaisar Realem sejati, terlalu rendah. Orang kuat seperti ini hampir tidak akan pernah muncul dengan mudah. Peradaban tingkat 9 sangatlah besar dan sudah menjadi peradaban tingkat tertinggi yang dikenal di alam semesta. Adapun peradaban tingkat dewa, hanya ada dalam legenda dan belum ada yang benar-benar melihatnya. Rumor mengatakan, seluruh alam semesta asli sebenarnya adalah peradaban tingkat dewa. Ini berisi banyak peradaban tingkat 9 dan peradaban di bawah tingkat 9. Domain Linglan milik peradaban tingkat 9. Domain energi super yang dikendalikan oleh klan mesin super juga milik peradaban tingkat 9. Hanya saja arah perkembangan kedua belah pihak berbeda. Yang pertama adalah belajar di dalam tubuh untuk merangsang potensi, dan yang lainnya adalah belajar di luar tubuh dan pandai menggunakan kekuatan luar. Faktanya, yang dikembangkan oleh klan super mekanik adalah teknologi nyata. Mereka telah mencapai puncak teknologi, meninggalkan tubuh mereka dan memilih tubuh mekanis. Seluruh domain energi super terbuat dari berbagai bahan logam.
Tidak ada tanah, tidak ada tumbuhan dan hewan. Beberapa hanyalah kehidupan mekanis tanpa akhir. Kehidupan mekanis tidak perlu makan. Sumber energi yang menunjangnya adalah berbagai zat di alam semesta. Itu sebabnya klan super mekanis tidak sabar mencari cara untuk menyerang peradaban lain. Karena energi dalam domain energi super, setelah perkembangan yang tak terhitung jumlahnya, hampir habis oleh klan mesin super. Agar mempunyai tenaga untuk terus mengembangkan teknologi, klan super mekanis harus menyerbu wilayah peradaban lain. Domain Linglan adalah target utama. Setelah Anda dapat menduduki wilayah Linglan, energi yang terkandung di dalamnya cukup untuk mengembangkan klan super mekanis dalam zaman yang tak terhitung jumlahnya. Tunggu sampai hari ketika energi Linglan domain habis. Mungkin keluarga super mekanis telah mengambil langkah maju yang besar. Mampu memperoleh energi dari sumber alam semesta. Putri Peri mengambil tindakan. Dan Rubah Hitam hanya ingin segera pergi, dan kemudian mengumumkan bahwa pameran perdagangan bawah tanah telah berakhir. Semua orang di aula tampak bingung. Di setiap pameran perdagangan bawah tanah di masa lalu, Rubah Hitam akan mengeluarkan 3 harta berharga untuk ditawar oleh semua orang. Mengapa bagian pertama hilang setelah pemotretan ini? Banyak orang tidak bisa tidak menanyakan keraguan mereka. Dihadapkan pada pertanyaan semua orang, Black Fox tidak memberikan penjelasan. Setelah pengumuman itu, dia pergi dengan tenang. Pada akhirnya, pameran perdagangan bawah tanah berakhir dengan banyak orang yang tidak puas. Bahkan ada yang memutuskan secara diam-diam, saya tidak akan datang untuk berpartisipasi lain kali. Mereka belum mengetahuinya, tidak akan ada lagi pameran perdagangan bawah tanah. Rubah Hitam akan menghilang mulai sekarang, tidak ada lagi yang menyelenggarakan pameran bawah tanah. Lindong dan yang lainnya melewati banyak jalan rahasia dan kembali ke pavilion koleksi. Juga ikut bersamanya adalah 5 wanita dari para elf. Karena Lindong telah mengeluarkan uang untuk membelinya, itu milik Lindong. Ketika dia tiba di pavilion koleksi, Lindong tidak berhenti dan meminjam kereta kuda dari He Yaoting. Kemudian dia membawa Ni Hongdou dan 5 wanita elf yang masih ketakutan dan membawa kereta kuda itu kembali ke rumah yang dibelinya. Di ruang tamu kecil, Lindong duduk di kursi sambil memegang tuan-tuan. Gadis kecil itu memandang ke depan dengan rasa ingin tahu. Ni Honghou duduk di sebelahnya. Ada meja di antara mereka. Di seberang mereka ada 5 wanita elf yang telah menghabiskan 250 miliar koin spiritual untuk membelinya. Setelah mendapatkan 2.500 poin dewa, Lindong cukup menyenangkan hati para wanita elf. Tapi dia tidak berani saat itu. Tingkatkan saja menjadi 500 miliar. Pada saat ini, 5 wanita elf, setelah meninggalkan kandang, masih saling berpelukan dan menatap Lindong dengan ketakutan. Lindong mengeluarkan 5 pil, menyerahkannya kepada Ni Hongdou, dan berkata, "Nona Ni, tolong ambil pil ini dan biarkan mereka memakannya." Alasan kenapa wanita elf tidak mengeluarkan suara sampai sekarang. Itu karena ketika Rubah Hitam membuat mereka pingsan, dia memberi mereka obat yang membuat mereka bisu. Kelima pil ini adalah penawarnya. Ni Hongdou meminum pil itu dan menjawab dengan hormat, "Ya, Tuan." Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan mendatangi 5 wanita elf. "Serahkan pil di tangan Anda kepada orang lain." Kelima wanita elf itu menggelengkan kepala berulang kali, menandakan bahwa mereka tidak mau makan. Tepat ketika Ni Hongdou hendak menggunakan kekerasan, Lindong berbicara, "Ini penawarnya, kamu bisa bicara setelah meminumnya, jangan khawatir, maksudku tidak ada salahnya."
Mendengar kata-kata Lindong, 4 wanita elf semuanya memandangi putri elf yang dilindungi oleh mereka. Putri elf itu mengangguk sedikit. Salah satu wanita elf mengambil 5 pil dari tangan Ni Hongdou dan meminumnya sendiri, tapi tidak membagikan 4 pil sisanya. Setelah meminum pil tersebut, dia segera menyadari bahwa dia dapat mengeluarkan suara. Tidak ada ketidaknyamanan fisik. Baru setelah itu dia membagi 4 pil lainnya. Adegan ini dilihat oleh Lindong. Semakin dipastikan bahwa identitas wanita elf di tengah itu tidaklah sederhana. Tidak butuh waktu lama bagi kelima wanita elf untuk berbicara lagi. Senyuman akhirnya muncul di wajah mereka. Sorot mata Lindong tidak lagi penuh ketakutan. Ada juga sedikit rasa ingin tahu. Dari mata Lindong, mereka tidak bisa melihat keinginan dan keserakahan manusia lainnya. Ada yang setenang air, tampaknya manusia di depannya yang membelinya sebenarnya tidak memiliki niat buruk. "Terima kasih, Tuan," kata Putri Peri. Suaranya merdu seperti burung. Itu adalah suara terbaik yang pernah didengar Lindong sejauh ini. Ini memang perlombaan yang dicari oleh semua kekuatan besar. Memang ada orang elf yang punya modal untuk bersenang-senang. Dengan kondisi suara seperti ini, hanya dengan mengucapkan beberapa patah kata saja sudah bisa membuat orang merasa nyaman, apalagi bernyanyi. Ditambah dengan tampilannya yang sangat indah, pasti akan menimbulkan sensasi yang luar biasa di muka bumi. Tidak peduli seberapa terkenalnya selebritis, mereka semua adalah sampah di depan para elf. Sama-sama, ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa jatuh ke tangan rubah hitam? Lindong bertanya dengan rasa ingin tahu. Putri elf dengan singkat menceritakan pengalamannya. Tapi dia tidak mengatakan apapun tentang menjadi putri peri. Setelah mendengar ini, Lindong terdiam beberapa saat dan kemudian bertanya. "Jadi kamu bepergian dengan 9 wanita elf. 4 dari mereka ditangkap oleh gelombang orang lain untuk menutupi pelarianmu, dan kamu ditangkap oleh gelombang lain. Orang-orang rubah hitam menipu Anda dan membawa Anda ke sini ke kota Jiangyang." "Benar, Tuan," Putri elf mengangguk. "Lalu apa rencanamu selanjutnya?" Pertanyaan ini menghentikan sang putri peri. Saya tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk sementara waktu. Rencana yang ada di hatinya tentu saja adalah pulang. Dunia sangkar roh terlalu berbahaya. Kali ini saya diam-diam berlari keluar dan memasuki dunia linglong. Saya ingin berenang di dunia sangkar roh. Tetapi saya tidak pernah menyangka akan menghadapi serangkaian bahaya segera setelah saya tiba. Itu juga dilelang sebagai barang dagangan, tapi manusia di depannya menghabiskan 250 miliar koin spiritual untuk membeli dirinya sendiri. Putri peri tidak tahu. "Tuan, apakah Anda akan membiarkan kami pergi?" Putri peri bertanya dengan hati-hati dan penuh harap. "Ya, sebenarnya, ketika aku membelimu, aku tidak ingin menjadi tuanmu. Aku juga tidak ingin menjadikanmu di sisiku sebagai budak untuk melayaniku. Aku hanya merasa kalian gadis kecil itu menyedihkan. Jadi aku melakukannya dengan santai dan membantumu. Itu saja." "Terima kasih, Tuan, jangan khawatir. Aku akan membayarmu kembali uang itu 2 kali segera setelah aku kembali," kata Putri elf sambil membungkuk. 4 wanita elf lainnya juga mengikuti Putri elf dan membungkuk pada Lindong. "Terima kasih, Tuan Muda." Pada saat yang sama, senyuman penuh kegembiraan muncul di wajahnya. Hari-hari ini di penjara oleh Black Fox, mereka mengalami keputusasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan tidak bisa berbicara. Kupikir aku akan ditinggalkan di dunia sangkar roh selamanya bersama sang putri. Tanpa diduga, keadaan kini telah berbalik. Setelah beberapa manusia membelinya,
mereka rela melepaskannya. Tidak perlu, uang tidak ada gunanya bagiku. Anggap saja aku melakukan perbuatan baik. Tapi aku sedikit khawatir sekarang. Apakah kamu yakin bisa kembali? Jangan sampai ketahuan oleh orang lain setelah kamu keluar. Tidak ada yang akan menyelamatkanmu lagi. Kamu harus tahu bahwa nilai wanita elf sangat tinggi. Menghadapi kepentingan yang begitu besar, sulit bagi siapapun untuk tidak tergerak sepertiku. Lindong berkata dengan sedikit cemberut. Ini memang yang membuatnya khawatir. Apa artinya jika Anda menyelamatkan diri dan kemudian ditangkap oleh orang lain setelah Anda keluar? Bukankah baru saja keluar dari sarang serigala dan masuk ke mulut harimau lagi? Putri Peri dan keempat pelayannya juga tercengang. Apa yang dikatakan pihak lain masuk akal. Sekarang setelah mereka pergi, mereka telah ditangkap lagi oleh manusia serakah itu sebelum mereka dapat menemukan jalan kembali. Akankah ada orang seperti ini yang bisa menyelamatkannya? Saya khawatir kita tidak akan memiliki kesempatan ini lagi. Apa yang harus dilakukan, Tuan? Bolehkah saya bertanya di mana ini? Tanya Putri Peri. Ini kota Jiangyang, kota tingkat 2. Apakah jauh dari kota Ember? Putri Peri terus bertanya. Mereka memasuki alam Linglong dari kota Ember, dan mereka hanya akan kembali ke alam Linglan dari titik pendaratan kota Ember. Kota Ember juga merupakan tempat markas klan elf berada, dengan banyak klan elf yang kuat ditempatkan di sana. Setelah Anda sampai di sana, Anda benar-benar aman. Di kota Ember, tidak ada yang berani menyerang para elf secara pribadi. Lindong juga bingung. Dia baru saja datang ke dunia sangkar roh dan belum pernah mendengar tentang kota Ember. Bagaimana dia bisa tahu kalau kota itu jauh? Saya hanya bisa menyalahkan Ni Hongdou atas masalahnya. Ano Nani, tolong jelaskan kepada mereka seberapa jauh tempat ini dari kota Ember. Ketika Ni Hongdou mendengar kata kota Ember, tubuhnya sedikit gemetar dan dia menatap Putri Peri dengan tidak percaya. Sebagai penanggung jawab keluarga Ni di dunia sangkar roh, dia telah berada di dunia sangkar roh selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui kota Ember yang terkenal? Itu adalah salah satu dari 8 kota utama di seluruh dunia sangkar roh. Tempat berkumpulnya kekuatan besar dan para ahli berkumpul. Suara Lindong membuyarkan lamunan Ni Hongdou. Setelah dia sadar kembali, dia menjelaskan, kota Ember adalah salah satu dari 8 kota utama paling terkenal di dunia sangkar roh. Sedangkan kota Jiangyang hanyalah kota tingkat kedua, meskipun kedua kota tersebut berada di arah yang sama. Jaraknya masih cukup jauh, dengan beberapa kota tingkat pertama di antaranya. Jika tidak ada yang salah, akan memakan waktu lebih dari 3 bulan untuk sampai ke sana dari sini ke kota Ember. Kita tidak pergi terlalu jauh. Aku ingat kita berada di dekat kota Weiyang, kata Putri Elf dengan bingung. Diperlukan waktu lebih dari 2 bulan untuk sampai ke kota tingkat pertama kota Weiyang dari sini, Ni Hong menambahkan kemudian. Ini sulit bagi Putri Peri. Dengan jarak yang begitu jauh dan mengalami banyak bahaya, mereka tidak akan pernah berani pergi sendirian. Begitu Anda menghadapi bahaya lagi, Anda tidak akan mendapatkan keberuntungan seperti itu. Setelah hening sejenak, Putri Peri mengertakkan gigi dan berkata kepada Lindong, Tuan, Yi Bei memiliki permintaan yang tidak baik, mohon setujui itu. Anda ingin saya mengirim Anda ke kota Ember? Pemikiran pihak lain diungkapkan secara langsung. Ya, jangan khawatir. Tuan, Ibe tidak akan membiarkan perjalanan Anda sia-sia. Selama Anda sampai di kota Ember, apapun yang Anda butuhkan, saya akan memuaskan Anda, Putri Elf Ibe berjanji.
Sekarang ini adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk mencapai kota Ember dengan aman. Dan kemudian kembali ke domain Linglan melalui titik turun. Ingat http://m dalam 1 detik. 42bikuge.com. Selain itu, sangat mustahil bagi mereka untuk mencapai kota Ember hanya dengan kata-kata mereka sendiri. Setelah ditipu dan pingsan oleh rubah hitam dan dibawa ke sini, semua barang milik Putri Elf dan keempat pelayannya dibawa pergi dan tidak ada yang tersisa. Sangat sedikit elf yang bisa memasuki dunia sangkar roh. Kecuali kota Ember, hampir tidak ada jejak elf yang terlihat di kota lain. Elf Putri Ibe belum tahu. Pria kuat dari ras elf yang mencarinya telah menemukan Gao Chen, pria yang telah menculik 4 wanita elf lainnya di kota Weiyang, dan telah membalas dendam serta membunuhnya. Sekarang mereka telah menyebar dari kota Wuyang, dan cakupan pencarian secara bertahap meluas. Selama mereka bisa sampai ke kota Weiyang, mereka bisa bertemu dengan para elf yang kuat. Maaf, aku tidak bisa mengirimmu ke kota Ember untuk saat ini, Lindong menolak tanpa berpikir. Karena kota Ember adalah salah satu dari 8 kota besar di alam sangkar roh, pasti akan ada banyak orang kuat berkumpul di sana. Dia masih belum tahu banyak tentang dunia sangkar roh. Saya tidak tahu seberapa kuat sebenarnya orang-orang berkuasa yang tinggal di kota Ember. Tidaklah bijaksana untuk pergi ke sana dengan gegabah. Meskipun lebih cepat mengeluarkan uang di sana. Namun Lindong tidak sedang terburu-buru sekarang. Senang rasanya berada di sini di kota Jiangyang. Setelah mengumpulkan 10.000 poin Senhao, Anda dapat berpindah tempat dan pergi ke kota tingkat pertama terdekat. Tidak perlu bertualang ke kota besar seperti Ember City. Ada terlalu banyak orang kuat di sana. Jika tidak hati-hati, mobil bisa terguling. Kenapa, Tuan Muda? Selama Anda bisa mengirim saya ke kota Ember, saya pasti akan berterima kasih 2 kali lipat. Tidak peduli apa permintaan Anda, saya akan menyetujuinya. Dan Anda akan menjadi tamu paling mulia di Elf saya Klan. Ibe langsung cemas. Kata. Jika manusia di depan mereka tidak mengawal mereka, mereka pasti tidak akan bisa mencapai kota Ember dengan selamat. Sebuah perjalanan lebih dari 3 bulan, mereka bahkan mungkin tidak bertahan 10 hari. Kota Ember adalah salah satu dari 8 kota utama di alam sangkar roh. Aku pasti akan pergi ke sana, tapi tidak sekarang, masih ada yang harus kulakukan di sini. Dan itu akan memakan waktu, Lindong menjelaskan. Lalu berapa lama Tuan Muda harus menunggu sebelum pergi ke kota Ember? Saya tidak bisa memberikan waktu pastinya. Mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun. Putri Elf Ibe tidak terus bertanya. Pihak lain telah menjelaskan dengan jelas bahwa dia tidak akan dikirim ke kota Ember sekarang. Dan dia harus menunggu hingga beberapa bulan atau tahun sebelum dia bisa pergi. Saat ini, Ibe sedang memikirkan apa yang harus dilakukan. Meninggalkan adalah hal yang mustahil. Jika Anda tetap tinggal, Anda harus menunggu lama, dan kemungkinan besar kecelakaan lain akan terjadi pada saat itu. Tapi setelah berpikir panjang, sepertinya tidak ada jalan ketiga. Tinggalkan atau tinggallah bersama manusia itu. Segera Ibe merasa lega. Jika orang ini tidak menghabiskan 250 miliar untuk membeli dirinya sendiri. Jika dibeli oleh orang lain, mungkin kini ia telah menjadi alat bagi orang yang membelikannya untuk melampiaskan hasrat seksualnya. Sebagai seorang putri elf, Ibe tahu betul betapa kuatnya hasrat manusia laki-laki terhadap wanita elf. Dia akan menghadapi nasib yang lebih tragis di masa depan. Sekalipun ada peluang untuk melarikan diri di masa depan. Jika putri elf kehilangan keperawanannya,
dia tidak akan bisa lagi menjadi Ratu Elf berikutnya. Identitas Ibe akan menjadi sangat memalukan di kalangan para elf. Pria di depannya itulah yang memberinya harapan. Jadi apa salahnya mempercayainya sekali saja? Kemudian Ibe mengambil keputusan dan berkata, "Tuan, mulai sekarang, bisakah kami tinggal bersama Anda dan menunggu Anda, ketika Anda pergi ke kota Ember? Bagaimana kalau membawa kami ke sana? Kalau tidak, di luar terlalu berbahaya, dan kami benar-benar tidak punya cara untuk melakukannya. Pergi dengan selamat." Yibei menatap Lindong dengan sedih, dengan sedikit nada memohon dalam suaranya. Wanita elf sendiri identik dengan kesempurnaan. Terlepas dari sosok, penampilan, suara, dan kepribadian lembutnya, semuanya adalah dambaan pria normal. Ibe juga merupakan putri para elf, belum lagi calon ratu elf. Secara keseluruhan, dia berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan wanita elf lainnya. Dia terlihat sangat menawan. Saya khawatir tidak ada orang normal yang dapat menanggungnya. Tekad Lindong bisa dikatakan sangat kuat, bahkan dia bilang dia tidak tahan. Tapi saya tidak yakin kapan saya bisa pergi ke kota Ember. Anda membuang-buang waktu dengan mengikuti saya. Tidak peduli kapan Tuan Muda pergi ke kota Ember. Kami bersedia mengikutinya dan berharap dia akan menerimanya kita masuk, kata Ibe cepat. Tidak ada yang bisa dia lakukan, dia hanya bisa memilih untuk mengikuti Lindong. Setelah percakapan kedua pihak tadi, setidaknya Ibe tidak membenci manusia di depannya. Dia akan merasa jijik ketika melihat hasrat telanjang dan tatapan penuh nafsu di mata pria lain. Oke, kamu bisa mengikutiku mulai sekarang. Jika kamu butuh sesuatu, silakan hubungi Nona Nihongdo. Dia akan mengatur segalanya untukmu. Lindong menunjuk ke arah Nihongdo dan berkata, "Tidak masalah jika ada lebih banyak wanita elf di sekitarnya. Meski tidak bisa disentuh, tetap menarik perhatian bukan? Dan setelah membeli semuanya, kita tidak bisa mengusir orang. Jika saya benar-benar tertangkap lagi, dia juga bertanggung jawab." "Maaf merepotkan Suster Ni," Yibei berkata dengan sopan kepada Nihongdo. "Tidak masalah, tidak masalah. Aku masih belum tahu siapa nama adikku." Nihongdo juga menjawab dengan sopan. "Kakak, namaku Yibei. Panggil saja aku dengan namaku." "Oke, aku akan memanggilmu saudari Yibei mulai sekarang. Namaku Nihongdo, dan aku adalah pengikut Tuan Muda." Bertanya-tanya siapa nama Tuan Muda itu? "Nama saya Lindong, dan yang ada di pelukan saya adalah saudara perempuan saya, bernama Tuan-Tuan," jawab Lindong. "Ternyata Tuan Muda Lin, Suster Tuan-Tuan," bersambung.